Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan rahmatnya kita bisa kembali berkumpul untuk melaksanakan agenda rutinan pada bulan Ramadan kali ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dani Muhtada selaku pengasuh pesantren Wisata Muhtada, yang terhormat Mas Ayan Dinianto dan Mas Dwi Wisnu Kurniawan selaku mentor pesantren Wisata Muhtada, dan yang terhormat teman-teman sekalian, berbicara mengenai harga dari sebuah barang atau komoditas, kita akan berpikir dengan menggunakan paradigma ekonomi, baik menggunakan hukum demand and supply atau menggunakan teori-teori seperti floor price dan ceiling price yang kesemuanya berorientasi pada penentuan harga atau nilai daripada sebuah barang atau jasa. Namun, pernahkah terlintas di dalam pikiran kita bahwa sesungguhnya apa yang dianggap berharga atau bernilai merupakan sesuatu yang relatif atau bersifat nisbi? Hal yang kita kira selama ini membawa kebahagiaan ternyata merupakan cahaya semu yang akan sirna ketika kita melihat sumber dari segala cahaya. Apa yang membuat semua ini mungkin dan dapat dipahami? Manusia dengan kegiatan mental seperti berpikir berhasil menemukan pemaknaan atas realitas duniawi yang mereka hidup berdampingan dengannya. Dengan kata lain, akal menjadi tumpuan kita untuk memahami segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dengan akal, kita berusaha untuk mencapai dan merealisasikan kebahagiaan yang secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni kebahagiaan materialis dan transcendentalis atau supernaturalis. Tuas kemudi ada pada kita. Silakan nahkodai kehidupan Anda untuk menempuh kebahagiaan yang akan sirna ketika badan tak lagi berjalan, atau menempuh kebahagiaan sejati yang baru akan datang ketika nyawa tak lagi dikandung badan. Berkata seorang nabi yang menjadi penutup para nabi dan rasul, Muhammad SAW, kepada Humairah, "Hai Aisyah, bukankah amal ibadah yang mereka kerjakan itu bergantung kepada akalnya? Seberapa tinggi akalnya, maka sebegitulah amal ibadah yang ia kerjakan, dan sebegitulah pahala yang akan ia dapatkan." Lalu sambung beliau, Allah telah membagi akal menjadi 3 bagian. Barang siapa yang memiliki ketiganya, maka sempurnalah akalnya. Namun, barang siapa yang kurang salah satunya, maka tidaklah ia dikatakan sebagai orang yang berakal. Bagian pertama ialah ma'rifatullah. Bagian kedua adalah baik taatnya kepada Allah. Dan bagian ketiga adalah sabarnya atas ketentuan Allah. Tingkatan inilah yang menimbulkan perbedaan pandangan terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia. Ada orang yang sangat senang menjadi pusat dari keramaian dan hiruk-pikuk manusia, namun tak ia hiraukan gelap dan tenangnya malam untuk berduaan dengan Tuhannya. Ada yang setiap hari memoles rambut, namun lupa untuk memoles akalnya dengan ilmu, sehingga ia bangga untuk tampil klimis dan necis, namun jiwanya meringis dan menangis rindu memanggil kesederhanaan. Ada yang takut sekali kehilangan kekuasaan, kekayaan, dan kepercayaan orang-orang sekitarnya. Namun, ia sama sekali tak khawatir ketika yang memberikan semua itu kepadanya, sama sekali tak ia tunaikan hak-haknya. Andai diri ini tahu, ketika jiwa tak lagi dikandung badan, maka segala ancaman dan segala ketakutan dahulu akan sirna, dan hanya kepada Tuhannya ia akan takut. Sejatinya, perbedaan pandangan inilah yang menimbulkan aplausitas relatif. Tanyakan kepada orang yang tengah kehausan di gurun, apakah ia akan memilih segelas air dan roti, atau ia akan memilih uang senilai 1 miliar. Di saat yang bersamaan, tanyakan kepada orang yang tidak lapar dan tidak haus, apakah ia akan memilih segelas roti, segelas air, dan roti, atau memilih uang senilai 1 miliar. Maka tidak mungkin bagi insan yang berakal sempurna untuk memilih uang 1 miliar ketimbang
air yang dapat menghilangkan dahaga, dan roti yang dapat menghilangkan rasa lapar ketika ia di tengah-tengah gurun. Dan tidak mungkin bagi seorang mukmin yang berakal untuk mengejar sebagian kecil kebahagiaan duniawi ketimbang kebahagiaan sejati, yakni kerinduan jiwa untuk bertemu dengan Tuhannya. Sebab akal akan mencari kebahagiaan sempurna, sedangkan tangan hanya akan mencari apa yang tidak ia genggam. Maka perdalamlah akal kita, agar kita tidak lagi memandang bulan Ramadan ini sebagai bulan yang silih berganti datang setiap tahun, namun sebagai bulan yang dimana pintu ampunan itu dibukakan selebar-lebarnya dan pahala dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.